Puji Tuhan, Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star. Saudara, kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Ketika Tuhan Berkenan Atas Hidupmu. Nah saudara, seringkali ya kita menjalani hidup ini, kita itu bertanya-tanya, Tuhan, apakah hidup saya ini sudah berkenan belum kepada Tuhan? Apakah hidup saya ini udah menyenangkan hati Tuhan atau belum ya? Saya nggak tahu apakah saudara juga berpikir hal yang sama. Cuman saya beberapa kali demikian ya saudara. Kadang kita merasakan kita udah melakukan hal yang baik, hal yang benar. Nah tapi marilah firman Tuhan ini kiranya itu menjadi pedoman bagi hidup Anda semua. Apakah kira-kira hidup saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak ya? Nah saudara, untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, seseorang itu dapat melakukan beberapa hal. Misalnya seperti menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Kemudian selalu hidup dalam kerendahan hati, karena Allah kita Allah yang melihat hati, saudara. Kemudian hidup terus percaya, berserah dan bersandar kepada Allah. Hal ini juga menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Kemudian dengan berpuasa, saudara, Anda juga dapat melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Karena berpuasa itu kita menyangkal diri kita mengendalikan keinginan kita untuk makan ya saudara. Tapi kita menundanya karena kita ingin tahu apa yang menjadi rencana Allah yang lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Kemudian bagaimana supaya mendapatkan perkenanan Tuhan? Bisa dengan mempersembahkan korban bakaran atau mempersembahkan korban keselamatan. Nah itu demikian hal-hal umum ya saudara. Bagaimana kita dapat melakukan atau bagaimana kita bisa mendapat perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Nah oke, saya lanjut lebih dalam lagi saudara. Ada 3 hal yang menurut saya ya saudara merupakan ciri-ciri atau sebagai sebuah rambu-rambu ketika Tuhan berkenan atas hidup seseorang. Yaitu yang pertama saudara adalah musuh orang itu didamaikannya dengan dia. Alkitab mencatat di dalam Amsal 16 ayat yang ke-7 saudara, dikatakan jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Contoh ya saudara, di Alkitab jelas sekali dituliskan tentang hubungan Esau dan Yakub. Wah, ini hubungan 2 kakak beradik saudara yang sangat fenomenal ya saudara. Bagaimana mereka bertengkar, mereka konflik hanya gara-gara secangkir bubur merah, kacang merah ya saudara. Nah kita baca bersama di dalam Kejadian 25 ayat 29. Di situ dituliskan pada satu kali Yakub nih saudara sedang memasak sesuatu. Jadi dia memasak sesuatu, kemudian datanglah Esau. Esau dengan lelah dari padang. Esau datang dan dia melihat, wah Yakub ini sedang memasak sesuatu ya saudara. Dan ternyata itu menggiurkan hatinya. Ayat 30, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit saja dari yang merah-merah itu, karena aku lelah, kata Esau ya saudara. Kemudian lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Lalu Yakub pergi ya saudara. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan tersebut. Nah saudara, Kejadian 27 ayat 30 mengatakan setelah Ishak selesai memberkati Yakub. Jadi akhirnya saudara, Yakublah yang diberkati oleh papanya, ayahnya yaitu Ishak. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, pulanglah Esau kakaknya dari berburu saudara. Jadi ketika Yakub memberkati, ketika Ishak memberkati Yakub, tiba-tiba pulanglah Esau dari berburu ya. Dari berburu kemudian di dalam ayat 36 dikatakan kata Esau, bukankah tepat
nama Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Ya, yang pertama yang sup kacang merah itu, kemudian yang kedua Yakub menipu Esau yaitu dengan mendapatkan berkat dari Ishak ayahnya. Nah, bukankah tepat nama Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Wah, Esau sangat kesal. Dia dendam kepada Yakub ya saudara, karena akhirnya hak kesulungan itu didapatkan oleh Esau saudara. Nah, kemudian Kejadian 27 ayat 41 mengatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub. Pastilah ya saudara, sebagai anak yang tertua, dia itu komplain, protes, kenapa Yakub yang mendapatkan berkat, padahal kan Esau anak tertua. Tapi ya itulah saudara, karena Esau memandang ringan hak kesulungan itu dengan dia terburu-buru ingin memakan kacang merah, itu akhirnya Yakublah yang diberkati oleh Ishak. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, pada waktu itulah kemudian dia berkata, pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Disitulah Esau menaruh dendam, dia sangat kesal kepada Yakub adiknya. Jadi dia berencana untuk membunuh Yakub saudara, tidak ada ampun. Dia udah 2 kali ditipu oleh Yakub dan pada saat itulah Esau akan membalas dendam kepada Yakub. Nah saudara, di dalam Kejadian 28 ayat 5, wah ini drama sinetron ini terus berlanjut ya. Ayat 5 dikatakan demikian, Ishak melepas Yakub. Akhirnya orang tuanya tahu, Ishak dan Ribka tahu bahwa Esau ini menaruh dendam dan Yakub akan dibunuh oleh Esau. Kemudian Ishak melepas Yakub. Jadi Ishak menyuruh, udah Yakub kamu pergi aja dari sini. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel. Orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Nah saudara, kemudian ayat 32, Kejadian 32 ayat ke-7 mengatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Jadi lamalah Yakub pergi ke Padan Aram, akhirnya dia bekerja kepada Laban. Ya saudara tahu kisahnya, dia 7 tahun tambah 7 tahun lagi, dan kemudian setelah itu Esau akhirnya menyusul Yakub. Nah, di dalam Kejadian 32 ayat 7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub. Yakub ketakutan karena Esau akhirnya mau menghampiri Yakub. Dan ayat pasal 33 ayat 4, Kejadian 33 ayat 4 mengatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah dia. Nah ternyata apa yang dipikirkan oleh Yakub ini saudara tidak terjadi. Ternyata Esau malah melakukan sebaliknya. Mungkin Esau akhirnya menyadari ya, oh ya udah dia akhirnya melepaskan pengampunan, dia ikhlas, ya sudahlah. Kalau Yakub yang akhirnya mendapatkan berkat tersebut, ya sudah Esau ikhlas ya. Mungkin juga usia mereka bertambah-tambah juga dan udah lama nggak ketemu, jadi Esau kangen, Esau rindu kepada adiknya Yakub ini. Dan akhirnya terjadilah perdamaian di situ. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka saudara. Nah akhirnya musuhnya ini didamaikan dengan dia. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bagaimana kita tahu Tuhan berkenan atas hidup seseorang. Saudara, musuh kita akan diperdamaikan Tuhan oleh kita. Mungkin dalam hidupmu saudara, engkau pernah merasakan, kayaknya saya ini gak pernah nyakitin si A, tapi si A kenapa ya begitu benci terhadap saya ya. Dan akhirnya si A ini melakukan tindakan-tindakan permusuhan kepada Anda, nyakitin, selalu nyakitin hidup Anda. Dan Anda mulai menaruh perasaan kesal, dendam, saudara. Dan namun pada akhirnya Anda mungkin mengalami seperti Esau. Akhirnya Anda mungkin berpikir, ya sudahlah, saya ampuni aja dia.
Nah, mungkin itu terjadi pada hidup Anda dan akhirnya Anda pun mulai ikhlas. Nah, ketika Anda mulai ikhlas, ketika Anda mulai melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh Anda, nah ketika itulah Tuhan berkenan atas hidup seseorang. Dan Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Seperti contoh yang kita lihat ini, drama antara Esau dan Yakub, pada akhirnya Tuhan memperdamaikan kakak beradik ini, saudara. Lalu mereka bertangis-tangisan, saling mengampuni. Ya, pada akhirnya memang hak kesulungan didapatkan oleh Yakub, tetapi mereka akhirnya berdamai. Musuh orang itu pun akan didamaikan dengan dia kalau hidup Anda berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, apa arti hidup berkenan kepada Tuhan? Orang yang berkenan kepada Allah itu akan diberikan hikmat dalam segala hal. Sehingga setiap keputusan dalam hidupnya itu selalu ada penyertaan Tuhan, ya saudara. Dan kemudian yang kedua, saudara, di dalam Galatia 1 ayat 10, di situ dikatakan, jadi bagaimanakah sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya Tuhan berkenan atas hidup kita, yaitu lebih mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia, saudara. Nah, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini yang dikatakan Rasul Paulus di dalam Galatia 1 ayat 10. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara, patokannya, barometernya, kita ini adalah hamba Kristus atau tidak, kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak, yaitu kita tidak mencoba mencari perkenanan manusia, tetapi kita mencari perkenanan Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, ada satu drama lagi, saudara, yang terjadi dalam kehidupan Saul. Ini contoh, ya saudara, contoh akurat bagaimana pada waktu itu Saul mencoba mencari perkenanan manusia melebihi dari perkenanannya Tuhan. Nah, saudara, jadi pada waktu itu Saul akan berperang, ya, melawan Filistin. Oke. Dan kemudian ketika mereka berkumpul, ini segenap rakyat Israel berkumpul, seharusnya mereka menunggu Samuel dulu untuk mendoakan, untuk berdoa dan melepas mereka pergi berperang. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam 1 Samuel 13 ayat 11, akhirnya Saul, karena rakyat orang Israel itu sudah berserak-serak meninggalkan Saul, akhirnya dia membuat korban bakaran, saudara. Dia menyuruh bangsa Israel untuk mempersembahkan korban bakaran. Nah, hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya di dalam 1 Samuel 13 ayat 11, di situ dikatakan, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat, Saul? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya saudara, bangsa Israel waktu itu berkumpul di Gilgal. Jadi Saul mengambil alih tugas Samuel, saudara. Dan ini yang tidak dikenan oleh Tuhan, karena Saul mencoba mencari perkenanan manusia, perkenanan dari rakyat Israel pada waktu itu. Dan di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-12 dikatakan, maka pikirku, ini kata Saul, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Nah, Saul mengambil alih tugas Samuel. Dia membuat satu keputusan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia akhirnya mempersembahkan korban bakaran, saudara. Kedengarannya baik keputusan Saul, tetapi kenapa Tuhan tidak berkenan? Karena yang seharusnya memohonkan belas kasihan itu atas bangsa Israel ini untuk pergi berperang adalah Samuel.
Samuel adalah seorang raja seorang nabi yang ditugaskan untuk melakukan tugas tersebut. Tetapi Saul mengambil alih, dan ini yang tidak boleh dilakukan. Saul mengambil alih karena dia takut. Dia melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Dan engkau tidak datang, dan Samuel tidak datang. Samuel datang terlambat. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Dan hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Saul mempersembahkan korban bakaran, namun ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kemudian akhirnya dalam 1 Samuel 13 ayat 13 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tadinya saudara, Tuhan akan mengokohkan kerajaan Saul ini atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Wow, ini benar-benar blacklist ya saudara. Apa yang dilakukan Saul akhirnya menggeser dia dari posisinya sebagai raja atas Israel. King of Saul akhirnya berakhir ya saudara. Karena ketidaktaatannya, karena ketakutan Saul kepada rakyat Israel itu yang mulai berserak-serak meninggalkan dia. Akhirnya dia melakukan tugas yang tidak seharusnya Saul lakukan. Nah saudara, dari sini kita belajar bagaimana sih sebenarnya supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Yaitu kita tidak mencoba mencari perkenanan manusia saudara. Harusnya kita lebih mencari perkenanan Tuhan. Dan bukan untuk supaya kita ini pencitraan, padahal kita sebenarnya tidak melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, tapi kita berlaku seolah-olah baik di depan manusia, berlaku seolah-olah baik di depan orang-orang saudara, padahal hatinya jahat, hatinya busuk. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan saudara. Mungkin juga engkau yang melayani Tuhan, engkau bisa menyimpan kebusukan dalam hatimu, motivasi-motivasi yang tidak benar. Engkau bukannya mencari perkenanan Tuhan, tetapi engkau malah mencari perkenanan manusia. Banyak orang melayani saudara supaya dilihat keren, pencitraan, dilihat manusia, supaya suatu waktu dia membutuhkan sesuatu pertolongan, misalnya dia sakit, oh rame-rame ada orang lain yang bisa membantu dia. Wow, ada loh saudara orang yang memiliki cara berpikir seperti ini. Nah saudara, mari saat ini luruskan hatimu, luruskan motivasimu, benar-benarlah melayani Tuhan, benar-benarlah lakukan hal-hal yang benar, murni di hadapan Tuhan, yang benar-benar baik di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, bukan hanya baik atau good di hadapan manusia. Karena Tuhan yang bisa melihat hati kita, Tuhan yang bisa mengetahui apa yang kita lakukan ini tulus atau tidak, benar atau tidak, Tuhan yang menguji hati. Dan Tuhan yang bisa melihat yang terdalam di dalam hatimu saudara. Engkau bisa membohongi manusia tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan bisa masuk menembus hatimu, karena bagi Tuhan itu tidak ada yang bisa ditutupi. Oke, lanjut saudara. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Yaitu yang ketiga, datangi Tuhan dengan iman atau dekati Tuhan dengan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wow, ini power statement saudara. Ini juga ayat yang memberikan saya semangat untuk terus mencari Tuhan, karena ternyata Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara, untuk seorang yang berkenan di hati Tuhan, itu Allah memberikan upah loh saudara.
Tapi hal ini harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Apa yang Anda lakukan itu benar-benar murni, pure, hanya untuk Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sekali lagi saudara melakukan sesuatu yang pura-pura baik, kelihatannya baik di depan manusia, tetapi ternyata engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau ternyata menipu Allah, engkau melakukan penipuan, dan Tuhan tahu itu saudara, maka ya orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan upah dari Tuhan. Karena firman Tuhan ini jelas, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena untuk orang melakukan sesuatu yang tulus, jujur, murni, itu perlu iman saudara. Mungkin jalannya akan lambat. Mungkin karir Anda akan lambat ya saudara, kalau Anda melakukan hal yang lurus jalanmu, hal yang jujur. Tetapi pada momen-momen waktunya Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan saya berdoa supaya saudara semua melakukan hal yang lurus di hadapan Tuhan, hal yang benar, supaya karena Tuhan itu tidak pernah berhutang bagi kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah cepat atau lambat, tapi pada waktu Tuhan akan membuka jalannya bagimu, dan Tuhan akan memberikan Anda tuh blessing demi blessing dalam kehidupan Anda. Saya sangat percaya hal ini, dan saya juga mau mengalami hal ini saudara. Saya juga mengalami bagaimana Tuhan akhirnya memberikan upah, memberkati my pure heart. Hati saya ini saudara benar-benar melayani Tuhan itu saya tidak pintar strategi, saya tidak pintar drama, tidak ada sesuatu yang licik di dalam hati saya. Pure ingin melayani saja ya saudara, melayani umat Tuhan, melayani Tuhan. Maka saya percaya tidak heran kalau saat ini saya benar-benar lagi mengalami musim perkenanan Tuhan saudara. Ada hal-hal yang Tuhan berikan yang di luar dari out of my mind gitu, di luar dari pikiran saya. Tuhan membalikan keadaan, benar-benar 2024 adalah tahun perkenanannya Tuhan atas hidup saya dan keluarga, dan saya berharap semoga akan terus bertambah-tambah perkenanan Tuhan dalam hidup saya saudara. Dan juga tentunya saya berdoa bagi saudara semua juga bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya Anda ditambah-tambahkan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, supaya Anda ditambah-tambahkan blessing demi blessing dalam hidup saudara. Saya berdoa juga ya saudara, supaya Anda dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, sekian sharing pada hari ini. Tuhan memberkati. Dan jika saudara membutuhkan pelayanan doa dan konseling, Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nanti saya dan rekan-rekan saya akan berdoa buat saudara. Tetap mengalami kemenangan, Tuhan memberkati.